Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat izinkan menyapa dan mendoakan kita semua. Semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi dan merahmati kita tanpa kecuali. Alhamdulillah, dari sekian kita belajar dan mengamati situasi dinamika yang terjadi dalam konteks kehidupan kita, bahkan dalam skala global, menghadirkan banyak hikmah, banyak pesan-pesan, dan juga pendalaman-pendalaman dan perluasan wawasan keilmuan kita. Di antara itu, ada sebagian kawan juga yang bahkan banyak bertanya, banyak meminta terkait kejadian yang berlangsung di Palestina, yang sering kita uraikan, kita bahas, untuk mendalami kembali genealogi, ya, atau asal keturunan dari umat Yahudi. Edisi kali ini kita akan coba belajar bagaimana Al-Quran, hadis-hadis Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi yang valid kepada kita tentang keturunan dari umat Yahudi, perilaku-perilakunya, dan juga diksi-diksi Al-Quran yang sangat indah, yang bahkan mengajak seluruh manusia, terkhusus juga dari kalangan umat Yahudi, untuk kembali pada jalur-jalur kebenaran dan menampilkan realitas yang terjadi sepanjang zaman. Seperti apa uraiannya? Ini yang coba kita akan kaji di kesempatan mulia ini, insyaallah. Baik, untuk menemukan jawaban tadi, kita harus menggali dulu secara genealogi, garis keturunan, baik ke atas ataupun ke bawahnya, dari mana kemudian umat ini muncul, seperti apa perjalanannya, bagaimana karakteristiknya, dan seperti apa kita merespon dalam konteks kehidupan global ataupun konteks kehidupan kita, ya, secara individual dalam konteks berinteraksi di sosial kehidupan kita saat ini. Baik, saya akan mulai teman-teman sekalian dari Abul Anbiya dulu ya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, gelar ini diperoleh oleh Khalilullah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Nabi Ibrahim. Baik, saya tuliskan dulu seperti ini. Ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, nanti ini ada jalur keturunan ke atas, teman-teman sekalian. Ya, ada jalur keturunan ke bawah sini. Nah, jalur keturunan ke atasnya kalau kita sambungkan misalnya kan. Nah, ini yang walaupun ada perdebatan kita tuliskan dulu ya, dari Azar, kemudian ke Teruh, kemudian ke Abir, ya, tuliskan begini Abir. Nah, ini Abir ini nanti ada yang mengaitkan juga dengan bahasa Ibrani yang saat Nabi Ibrahim tinggal di Padan Aram, ya, yang sekarang itu wilayah Irak, dulu dikenal dengan Babilonia. Nanti kita turunkan juga, ya. Kemudian bin Azar, bin Taruh, bin Abir, kemudian bin Kinan, bin Arfakhshad. Tuh, ini penting sampai ada alarm tuh di komplek. Arfakhshad. Nah. Bin Azar, bin Taruh, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam. Kemudian di sini Sam. Nah. Kemudian bin Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam. Ayo teman-teman sekalian ya. Nah. Jadi ini Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, keturunan tentunya nanti akan ketemu dengan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh pun akan tersambung kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau kita bahas ke atas terlalu jauh nantinya ya. Jadi kita cukupkan sini dulu. Jadi Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Taruh, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam ini nanti akan melahirkan generasi yang terus nanti berkembang, ya, menebar keturunannya, generasinya di muka bumi yang sekarang kita menjadi bagian dari keturunannya. Ya, terutama dari 3 keturunan beliau. Ya, ini Nabi Nuh alaihissalam kan dalam sejarah disebutkan setidaknya ada 4 kan ya. 4 dari anak keturunan, 1 Kan'an, ya. Nah, ini yang kemudian tenggelam dalam banjir besar karena beliau tidak mengikuti arahan ayahandanya, ya. Kemudian juga nanti ada Sam. Nah, ini yang ke sini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti dari sini ya, tarik jalur ke atas. Dari Sam, kemudian ada Ham, kemudian ada yang keempat Yafith, ya, Yafith. Nah, ini teman-teman sekalian 3 ini nanti yang akan berkelanjutan mengikuti
Nabi Nuh alaihissalam yang naik ke kapal besar itu, ya, kemudian melewati berbagai rintangan saat terjadi banjir besar, dan kemudian mendarat dan melahirkan keturunan dari sini sampai ke populasi manusia hingga saat ini. Ya, dari Sam ini nanti melahirkan diantaranya bangsa Arab, ya. Kalau mau kita rinci lagi, teman-teman sekalian, misalnya di sini nanti ada Asyur, ya, seperti ini. Yang nanti ada Assyria, yang ada Babil, yang Babilonia, nanti yang Fadan Arab. Kemudian nanti ada Aram, ya, ada Finit, ya, nanti satu garis nanti ke Ham, ini melahirkan Afrika. Kemudian juga nanti ada Kanaan, Kanaan, ini Palestina, ya, dan sekarang Palestina atau Filistin. Nah, ini yang Babilonia, yang Irak, ini yang Aram, ya, Aramai ke wilayah Syria yang ke sebelah sana. Ini Asyur, Assyria, Finit nanti ke sebagian, nanti ketemunya dengan jalur Ham nih, yang di Afrika. Kemudian ada Kaldan. Nah, ini Irak kuno, teman-teman sekalian. Kemudian juga ada Ibrani. Ibrani ini nanti ada yang juga mengaitkan dengan bahasa Fadan Arab, ya, yang di Babilonia, yang menjadikan keturunan ini nanti berbahasa Ibrani. Lalu dari situ juga ada yang mengaitkan dengan Abir, yang jadi bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada di Fadan Arab. Dan ketika hijrah nanti, ya, beliau ke wilayah Syam yang kita masuki sekarang, wilayah Syria, ya, Syria, Yordania, Palestina ada di situ, kemudian juga Libanon. Nah, nanti kemudian bertransformasi bahasanya penyesuaian dengan Aramaik, karena itu nanti dari Ibrani ke Aramaik. Nanti kita gali bagian aspek bahasanya ketika sampai ke sana. Kemudian di sini juga ada Masri, ya, yang nanti melahirkan turunan Mesir, karena perpaduan dari sini, ya. Jadi kita temukan Asyur, Babil, kemudian Aram, Finit, Kanaan, Kaldan, Ibrani, Masri. Ini diantaranya, ya. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hitung, ya, kurang lebih 8. Nah, nanti Sam ini teman-teman sekalian yang populer nanti masuk kepada unsur Semitik yang sekarang, ya, termasuk Arab di dalamnya. Jadi kalau ada kita dengar Smith, ya, musuhnya Keanu Reeves, ya, dalam Matrix itu, ya, ada si Smith. Sam bukan itu saja, nanti banyak kalau nanti kita belajar, ya, tentang pemikiran Hollywood. Saya nggak berinteraksi dengan film-film dan sebagainya, tapi saya baca sejarah, ya. Nanti kalau kita baca dengan pemikiran itu, suatu saat kita akan belajar, dia akan temukan banyak sekali Sam, dan itu sangat menarik gitu, sangat menarik. Ya, kenapa temannya yang di Lord of the Ring itu kan yang mengiringi si Sam juga. Ditransforma namanya Sam juga. Nanti kadang-kadang ada Smith juga dan seterusnya. Nah, itu ada kaitan-kaitan nanti, ya. Kaitan-kaitan dengan pesan-pesan Semitik. Cuma Semitik itu nanti tidak akan dikhususkan kepada golongan Yahudi saja. Ya, Arab juga Semit. Ya, nanti ini turunan Semitik nih, ngambung ke sana. Kanaan, Palestina juga Semit. Jadi kalau Anda anti Semit, ya anti Palestina juga. Jadi kalau misalnya Anda bully orang Palestina, atau bahkan Anda, mohon maaf sekali, ya, kemudian bombardir, atau bahkan kemudian Anda zalimi, aniaya, kriminalisasi, itu anti-Semit juga. Ya, termasuk ke orang Arab itu anti-Semit juga. Ya, jadi Semitik ini galinya ke sini nanti. Ya, ini nanti Ham lebih kepada ras Afrika, ya, dan turunannya nanti, ya, termasuk nanti ke Finit ini nyambung ke sini. Dan ini Yafitik nanti melahirkan bangsa Eropa, dan nanti kita akan lihat turunan-turunan yang selanjutnya. Ini garis besar dulu, ya, teman-teman sekalian, untuk menunjukkan bagaimana dari garis genealogi Nabi Ibrahim ke atas, ya, alaihissalam, sampai nanti ke Adam alaihissalam. Saya izin ambil penghapus dulu, saya hapus dulu ini, ya, kemudian kita turunkan ke bawah. Jadi saya cukupkan sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ini nanti kita turunkan generasi ke bawah. Baik, bismillah. Kita akan coba turunkan sekarang jalur ke bawahnya. Kita hapus dulu ini supaya kita mengenal lebih jauh dan kita temukan nanti genealogi kapan Yahudi itu ketemu. Ya, kapan Yahudi itu ketemu, ya, diksinya. Karena nanti redaksi Al-Qur'an tegas menyampaikan makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Ya, tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, seorang Nasrani, tapi beliau adalah seorang Muslim yang taat, Muslim yang lurus, yang membawa garis risalah sampai dengan ke atas, ya, sampai dengan ke jalur Nabi Nuh alaihissalam. Yang ini nanti akan diturunkan Quran surah keempat ayat 163, yang nanti turunan risalah Nuh ini sampai juga kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Inna auhayna ilaika, ya, kami wahyukan kepada Muhammad SAW, dan wahyu ini senapas dengan yang sebelum kamu, ya, kama auhayna ila Nuhin, seperti kami wahyukan kepada Nuh dan nabiyina, ya, setelah nabi-nabi setelah beliau. Jadi nabi-nabi terus sampai ke Ibrahim, sampai ketemu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kurang lebih teman-teman sekalian sampai ke
Nabi Nuh ke atas, ya, dari Ibrahim terus sampai Nuh alaihi salam jami'an. Dan sekarang kita akan turunkan bagian Nabi Ibrahimnya turun ke bawah. Ini nanti kita bisa uji ya secara ilmiah dan kita bisa bandingkan. Nanti saya turunkan komparasi, misalnya di Al-Qur'an bagaimana seperti ini, terus ada kalau kitab-kitab lain, nanti kita bandingkan seperti apa, nanti kita uji kebenarannya secara ilmiah ya, sehingga ditemukan nilai kebenaran yang kita yakini. Lalu indahnya Al-Qur'an, silahkan memberi pilihan. Anda yakin dengan Islam, alhamdulillah. Ya, kalaupun Anda tidak dipaksa. Itu pilihan masing-masing dan setiap orang bertanggung jawab ketika kembali kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Objektif kan? Sangat adil kan? Ya, jadi menawarkan, ini dahsyatnya Al-Qur'an itu begini. Anda diperkenankan menguji dulu Al-Qur'an. Ya, sebelum Anda bahkan membacanya, sebelum Anda bahkan ingin mengkajinya. Al-Qur'an menawarkan diuji, silahkan. Jika Anda ragu, uji. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Al-Baqarah ayat 23. Ya, kata Allah, kalau Anda ragu terhadap wahyu yang kami turunkan kepada hamba terbaik kami Muhammad SAW, silakan Anda uji, datangkan semisalnya. Ya, coba cari, ada nggak karya manusia yang mirip ya seperti firman Allah ini. Perhatikan bahasa saya. Ada nggak karya manusia yang mirip dengan firman Allah ini? Kalau Anda ragu, uji. Dari sisi kebahasaan, silakan uji. Ya, bagaimana dahsyatnya ini? Untuk membedakan. Ini kan banyak orang Arab di masa Nabi yang fasih-fasih luar biasa. Ya, dan mereka nggak ada yang mampu dan mengakui ini bukan karya manusia. Kalau tiba kemudian ada orang sekarang yang nggak lebih fasih daripada orang dulu, nggak lebih pintar bahasa zaman dulu, mengatakan misalnya Al-Quran itu karya manusia, maka ini nampaknya kurang minum susu. Pengetahuannya kurang luas. Ya, orang yang paling pakar aja, penutur aslinya mengatakan ini bukan dan tak mampu mendatangkan semisalnya, maka turunan ini yang lebih lemah ke bawahnya, ya, apalagi zaman sekarang, itu mustahil bisa menjual Al-Quran. Tapi Al-Quran tetap membuka. Silahkan. Dari segi isinya, silahkan Anda kaji. Ya, dari aspek manapun silahkan. Setelah Anda menemukan bahwa ini mustahil nih, ya, kata-kata manusia, karya manusia, dan Anda meyakini, oh ini bahasa lain, walaupun ini jalan menuju firman Allah. Ya, bagi kami orang Islam sudah yakin, la raiba fi. Karena itu di pembuka Quran jelas dikatakan, dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Al-Quran ini nggak ada keraguan, mesti kita yakin. Nah, Anda yang belum yakin silahkan kaji. Nggak ada kitab di muka bumi yang menawarkan sebelum berinteraksi dengannya untuk diuji dulu. Setelah itu pun, silahkan gali, silahkan kaji. Afala yatadabbarun Al-Quran? Kenapa Anda nggak kaji? Kenapa nggak dalami? Kenapa Anda tiba-tiba menyoal yang Anda tidak tahu? Ini kan menarik. Ya, ada yang nuduh, ini Quran rekayasa, ini Quran produk budaya. Baca Quran aja enggak? Dikaji juga enggak? Ini sisi ilmiahnya di mana? Ya, kita kan menyimpulkan sesuatu setelah kita lihat dulu, analisis dulu, baru kita simpulkan. Ini ngaji enggak, baca enggak, menganalisis tidak, atau cuman lihat, cuman baca, tapi nggak paham artinya, lalu menyimpulkan. Ini kan menarik gitu ya. Maka silahkan teman-teman sekalian. Nah, nanti dari sini Quran menawarkan, Quran memperbandingkan, ada komparasi, dan Quran juga mengatakan silahkan cek, silahkan uji, silahkan bandingkan. Kalau Anda yakin dengan kebenaran, dahsyatnya, walaupun apa yang ditampilkan Al-Quran benar, tetap memberikan peluang kepada Anda untuk memilih secara objektif dan tidak memaksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan ya untuk masuk ke dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin, bagi Anda yang Anda yakini, bagi kami yang kami yakini. Tapi semua punya konsekuensi ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita kembalikan ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman sekalian, mari kita bagi genealogi turunan ke bawahnya ya Nabi Ibrahim. Nah, ini spidol sudah mulai akan habis dengan turunan ke atas saja. Saya ganti dengan yang baru. Kita ke bawah dulu ya. Nah, seperti ini saya turunkan satu. Kemudian di sini saya turunkan dua karena keterbatasan papan tulis. Ustaz, kenapa nggak yang lebih besar aja papan tulisnya supaya banyak? Begini Nona, begini Tuan, begini Joni, Cepi dan kawan-kawan sekalian. Ini akses naik ke rooftop di Quantum Mahir Institute. Pintunya hanya cukup untuk yang ini. Insya Allah nanti kita sesuaikan. Mungkin dari bawah kita tarik ke atas agak panjang. Ya, Bismillah teman-teman. Ini 3, ini 4. Saya cukup-cupin ya. Ya, kita ambil dulu Quran surah ke 3 Ali Imran di ayat 33. Kemudian kita tambahkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 132. Ya, dari 131 dulu. Nah, nanti ke 132 ke sini. Ya. Saya mulai dengan Ali Imran dulu ayat 33. Ya, mari kita fokus lihat sinak di paling kiri di mushaf standar ya, sebelah kiri, agak ke atas sedikit. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memilih di antara sekian hambanya itu ya golongan-golongan manusia tertentu ya dengan pribadi tertentu, karakter tertentu dipilih oleh Allah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di antara mereka adalah ya, manusia pertama Adam alaihissalam sebagai penata pondasi awal kehidupan manusia di muka bumi. Innallaha astafa Adam wa Nuha. Nah, ini kemudian rasul pertama. Kalau Adam tadi nabi pertama, kemudian Nuh alaihissalam rasul pertama. Yang ini saya turunkan ini, ya. Bin Nuh Matusyail bin ini dari Sam ke Nuh bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Jadi dari Adam sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Wa Nuha wa ala Ibrahim. Kemudian keluarga Ibrahim. Nah, ketika menyebutkan Ibrahim disebutnya ala Ibrahim. Al Ibrahim, keluarga besar Ibrahim. Ya. Jadi kalau al ini teman-teman sekalian, ini menunjuk pada keturunan ke bawah ya. Terus tanpa batas nih. Ya, keturunan terus tanpa batas sampai dia berakhir. Ya. Makanya kalau ada surah Ali Imran berarti dari Imran dengan Hanna ke Maryam ke Isa, gitu kan? Nah, keturunan Ibrahim ini siapa saja? Nah, ini yang kita bahas wa ala Ibrahim ya wa ala Imrana 'alal 'alamin, dan juga keluarga besar Imran dari semesta alam kami pilih untuk misi dan risalah tertentu. Kemudian yang menarik ya teman-teman sekalian, ala Ibrahim ini nanti ada yang spesifik disebut dengan anak keturunan. Jadi kalau al itu terus ya sampai keluarga, sampai turunan ke bawah. Ah, nanti dari turunan anak-anak ini teman-teman, ya misalnya anak laki-laki atau ada anak perempuan, terus langsung turunannya ini secara langsung ya. Secara langsung generasi pertamanya ini, nah, sampai dengan ke bawahnya nanti, itu bisa disebut secara genealoginya. Kalau ini kekeluargaannya, kalau ini genealogi turunan ke bawahnya itu disebut dengan bani namanya. Ya, jadi kalau satu laki-laki disebut ibnun, begini. Nah, kalau satu perempuan disebut ibnatun, begini. Karena ini hamzah wasol, kadang dibuang. Harakat jadi pindah ke sini. Kalau harakat dipindah, kemudian ujungnya wakaf mati, jadi bin istilahnya. Anak laki-laki. Ini dibuang, jadi bin, ini mati, jadi bintun, binti, anak perempuan. Ya, Isa bin Maryam, Isa anak laki-lakinya Maryam. Aisyah binti Abi Bakar, radhiyallahu taala anhuma, ya, Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar. Jadi anak perempuannya sahabat Abu Bakar. Ini kalau kita gabungkan keduanya, ya, terus ke bawah ini, apalagi kalau ditambah, jadi bani namanya. Ya, bani, ya kan? Anak keturunan, garis keturunan, genealogi yang ke bawahnya. Baik, nah sekarang kita sambungkan ke Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 131. 131-nya mengatakan, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ini dasar pertama. Ketika Rabbnya mengatakan ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim punya Tuhan, ya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah, "Aslim, tunduk patuh kamu kepada semua ketentuan Tuhan." Ya, jadi aslim itu kata perintah, fi'il amr. Ya, aslim tunduk patuh. Jadi orangnya disebut dengan muslim. Ya, bingkainya disebut dengan Islam. Jadi Islam itu bingkainya dari kata aslama yuslimu islaman. Ya, Islam itu ya disebut dengan bingkainya, frame-nya ketika kita masuk ke dalamnya beriman, yakin kita masuk. Ya, begitu masuk namanya muslim kita. Keyakinan kita menjadikan kita mukmin. Mukmin itu keyakinannya, muslim itu orang yang masuk ke dalam bingkainya. Muslim. Ya, tunduk patuh. Jadi nama muslim Islam itu memberikan kesan bahwa kita mesti tunduk, mesti patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan melanggar ketentuan, ikuti semua arahan-arahan, perintahnya, jauhi larangan. Itulah Islam. Jelas ya? Orangnya muslim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi Ibrahim, "Aslim, kamu tunduk patuh pada perintah Tuhan." Ya, maka beliau katakan aslamtu lirabbil alamin. Saya siap ya Allah. Sami'na wa ata'na. Ya, kita tunduk, kita patuh, kita taat, ya kan? Maka beliau katakan aslamtu lirabbil alamin, saya tunduk, saya patuh ya Allah kepada Rabb semesta alam, seluruhnya tanpa kecuali. Maka di sini Al-Qur'an mengatakan beliau hanifah muslimah, orang yang lurus, yang tegak, yang patuh, muslim. Ya, sifatnya disebut apa tadi? Islam. Ya, jadi di sini kalimat pertama ingin saya tegaskan bahwa risalah-risalah yang dibawa Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Nuh, ya, sampai bahkan ke Nabi Adam alaihissalam, sampai turunan di ke bawah tidak akan lepas dari misi yang sama, yaitu misi untuk tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh pada ketentuan Tuhan. Ditugaskan tunduk patuh. Jadi nggak ada nabi yang berkhianat. Ya, nggak ada nabi yang melanggar. Nggak ada nabi yang bergeser pada ketentuan Tuhan. Semua dijaga, penjagaannya disebut maksum. Karena itu sifat nabi, rasul itu punya sifat maksum, terjaga dari salah. Kalaupun naluri manusianya ingin berbuat salah, maka diluruskan. Tidak, ini ya, ini yang benar. Ya, walaupun bergeser dari nilai-nilai risalah ke kemanusiaan, nanti akan ditarik kembali. Ini manusia. Ya, sedangkan kamu punya visi kerasulan. Kamu manusia, kerjakan sifat kemanusiaannya, itu normal, itu biasa. Tapi risalah kerasulan menjagakan kamu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Maka disinilah kemudian kepatuhan, ketundukan itu dibangun. Karena itu, kepatuhan, ketundukan dalam bahasa Arab itu disebut dengan Islam namanya. Orangnya muslim.
Karena itu semua risalah bahkan dari Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW sampai ke atas, risalahnya risalah Islam. Risalah yang menjadikan mereka tunduk patuh kepada Allah dan tidak menyimpang, tidak merubah apapun. Ini penting kalimat terakhir ini saya katakan, tidak menyimpang, tidak merubah apapun, termasuk merubah firman-firman Allah, ketentuan Allah, ya, hanya sebatas urusan-urusan dunia. Tidak, jauh daripada itu. Jelas ya? Nah, kemudian amanat ini disampaikan kepada generasinya. Nah, ini dia nih. 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Dan mulai muncul. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Muncul Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, maka Ibrahim mewasiatkan kepada generasinya termasuk nanti Yaqub. Kita lihat nanti Yaqub itu siapa. Baik, Ibrahim mewasiatkan kepada generasinya. Nah, ini genealogi ke bawahnya. Diwasiatkan ke bawahnya. Ya, sungguh Allah telah menetapkan bagi kalian satu tuntunan yang benar, pedoman yang benar yang harus dipatuhi. Ya, pedoman tuntunan frame tadi itu din, ya. Din kita kan namanya Islam tadi, ya, frame-nya kan Islam kan? Makanya di Quran surah ketiga, Quran surah 3 ayat 19, itu kata din disandingkan dengan Islam. Din disandingkan dengan al-Islam. Ya. Innad dina 'indallahil Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Tadi frame-nya disebut Islam, kalau kita masuk frame ya ke dalamnya karena yakin patuh, tunduk, ya yakin tanpa ragu disebut iman, orang yang mukmin atau amanah atau amanu. Jadi begitu kita masuk disebut ya ayyuhalladzina amanu. Frame-nya disebut Islam. Kalau sudah masuk mesti tunduk, patuh untuk mengerjakan semua ketentuan. Makanya nanti semua ketentuannya disebut silmi namanya. Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang yang telah yakin ya tanpa ragu, udkhulu fis silmi. Maka tunaikan semua ketentuan-ketentuan dalam frame ad-din ini. Apa frame-nya? Islam. Artinya harus tunduk, harus patuh. Ya, karena itu di lain kesempatan Nabi Ibrahim menyebutkan di Quran surah kedua ayat 132, ya innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan bagimu frame kehidupan yang ada pedoman di dalamnya, yaitu Islam. Patuh, ya. Ke siapa ini disampaikan? Banihi. Bani kepada keturunan-keturunannya, anak-anaknya secara genealogis, ya. Nah, ini dia yang secara genetik kita akan turunkan. Siapa anak-anak ini? Bahkan di ayat ini diberikan kisi-kisi, salah satunya ada Yaqub. Siapa Yaqub itu? Kita yang coba akan turunkan, teman-teman. Baik, izin saya hapus dulu ini. Yang ini saya hapus. Ya, supaya nanti kita mudah menurunkan keturunan secara genetik dari yang ini dulu. Bismillah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau kemudian menikah. Ya, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampilkan risalahnya dan supaya risalah itu terus ya menyebar, meluas dalam generasi-generasi selanjutnya yang melanjutkan risalah ayahandanya tercinta yaitu Abul Anbiya. Maka Allah berikan kemudian jalan untuk pernikahan. Nah, ini jalurnya untuk menikah. Ya, bukan hubungan sembarangan gitu ya. Maka adalah kemudian perempuan yang sangat luar biasa terhormat. Terhormat, perempuan baik, suci, akhlaknya mulia dan cantik jelita. Nah, ini jarang sekali yang seperti ini, itu Sayyidah Sarah. Ya. Masih di Padan Arab nanti ya, di Babilonia nanti bertemu jodohnya dengan beliau. Kemudian nanti di sini ada Sayyidah Sarah binti Am al-Khalil. Am al-Khalil. Am al-Khalil ini binti pamannya Nabi Ibrahim sendiri. Jadi Nabi Ibrahim punya saudara, punya paman juga, nanti punya anak namanya Sarah, perempuan, nanti menikah. Ya. Makanya disebut Sarah binti Am al-Khalil. Ya. Sarah binti pamannya Nabi Ibrahim sendiri atau saudaranya ke atas ya, nanti di Babilonia dinikahkan nanti dengan ini, nanti kita akan turunkan. Kemudian dengan Sayyidah Hajar alaihassalam ya, al-Qibtiyah al-Misriyah, al-Qibtiyah al-Misriyah, al-Misriyah. Seperti ini. Baik, umumnya manusia saat ini atau kebanyakan gitu kan, orang-orang saat ini mengetahui dua ini ya, Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar, Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Padahal nanti ternyata ada lagi yang ketiga namanya Kantorah. Kantorah bin Yaqtan, binti Yaqtan. Kantorah binti Yaqtan. Ini dia. Ada Kantorah binti Yaqtan. Ketiga dikenal juga dengan Kentura ya, Kentura, bukan Pantura, ingat ya, Kantura. Kantorah ya. Dan yang ini yang keempat di sini Hajun. Sayyidah Hajun binti Al-Amin. Masya Allah. 1, 2, 3, 4. Sayyidah Sarah
binti Amil Khalil, Sayyidah Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah, kemudian Sayyidah Qantara binti Yaqtan, kemudian Sayyidah Hajun binti Al-Amin. Inilah 4 ya. 4 istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dari sini kita akan turunkan dari keturunannya Sayyidah Sarah, kemudian melahirkan Nabi Ishaq alaihissalam. Ini dia. Sayyidah Hajar nanti melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Nanti teman-teman penting saya sampaikan. Jadi ini Nabi Ismail alaihissalam lahir duluan. Ya, lahir duluan. Saat usia Nabi Ismail itu 14 tahun, usia Nabi Ibrahim kisaran 120 tahun, dan usia Sayyidah Sarah itu 90 tahun. Maka lahirlah Ishak. Nah, ini kisahnya sangat menarik nih ya. Jadi Ishak itu di dalam bahasa Arab itu bisa seakar dengan kata dhahak. Ya, dhahak. Artinya tertawa bahagia. Ya, tertawa bahagia. Nah, kenapa ada kalimat ini? Ada sebagian yang menduga begini. Ada kaitan dengan Quran surah ke-11 ayat 71. Ya. Sampai dengan sama juga dengan isyaratnya di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 24 sampai dengan 29. Di Quran surah 11 Hud ayat 71 itu jadi kisahnya begini. Kisahnya bahkan sampai viral ya. Itu kisahnya ketika datang malaikat, ya, beberapa rombongan malaikat ingin menuju kaumnya Nabi Lut. Dikisahkan di sini nih. Quran surah 51 buka ayat 24-nya. Di sebelah kanan agak ke bawah. Ya, hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin id dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumum munkarun. Jadi datang serombongan malaikat mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Tujuan utamanya adalah ke saudara beliau di Nabi Lut, ya. Jadi di situ di satu masa ada 2 distrik berbeda, nabinya ada 2, rasulnya ada 2, tuh ya. Jadi nggak setiap masa nabinya satu, boleh jadi setiap tempat itu yang berbeda ada nabi juga. Nah, ini keponakannya, Nabi Lut keponakan Nabi Ibrahim. Kemudian apa yang terjadi? Ketika akan datang yang menghukum umatnya Nabi Lut yang memang minta diadab, ini keterlaluannya, minta diadab, ya, maka malaikat mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Ketika itulah mengabarkan bahwa Sayyidah Sarah ini yang sudah usia 90 tahun itu akan punya keturunan, akan punya anak, akan mengandung. Maka di sini kemudian beliau disebutkan sambil menepuk wajahnya, fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Beliau mengatakan, apa yang seperti ini masih mungkin bisa punya keturunan? Itu sambil berdiri. Berdiri itu bahasa Arabnya qaimun, qaim. Kalau perempuan tambah tak di ujungnya, qaimatun. Ya, jadi sambil berdiri menepuk begini sambil tertawa. Ya. Ini Yang seperti ini apa masih mungkin punya keturunan? Jadi ketawa gembira, tertawa dan menepuk-nepuk, ya, seakan takjub dengan keadaannya. Maka di Quran surah ke-11 ayat 71 disebutkan, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Ya. Masya Allah. Wa imra'atuhu, sedangkan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Sayyidah Sarah qa'imatun, langsung berdiri mendengar kabar itu. Ya, ketika malaikat mengatakan di surah ke-51 ini, ya, kemudian mengatakan fabasyaruhu bi ghulamin alim, dia akan dapat anugerah seorang anak yang sangat cerdas, gulamun alim. Kalau Ismail gulamun halim, kalau ini gulamun alim. Ya, halim itu cerdas dan perasa. Ya, tapi gulamun alim cerdas. Jadi anak kamu akan lahir darimu anak yang sangat cerdas, gitu kan? Anak jenius, cerdas, maka langsung bangkit menepuk, tertawa gembira. Apa mungkin yang masih begini masih punya keturunan? Ya, maka di Quran surah 71, di Quran surah 11, Hud ayat 71 dikatakan wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat, maka tertawa gembira dan sambil menepuk bagian pipinya, fabasyarnaha bi Ishaq, kami kemudian anugerahkan kepadanya namanya anak bernama Ishaq. Ya, yaitu apa? Memberikan kesan bahwa kamu kaget sambil tertawa, kami berikan seorang anak yang akan memberikan kegembiraan pada dirimu dan menghadirkan tertawa bahagia, tertawa gembira. Artinya yang selalu membuat engkau riang, membuat engkau bahagia sampai engkau tertawa gembira dan terhibur. Jadi apa yang kau rasakan seakan-akan sedih, gitu kan? Seakan merasakan kapan punya keturunan, sekarang kau tinggal gembira aja. Anak itu akan memberikan kesan kau sambil gembira, tertawa dan sebagainya. Itulah Ishak. Jelas ya? Nanti ada Ismail dari Sayyidah Hajar, ya, alaihissalam. Ini disebut di Al-Quran ghulamun halim, anak cerdas yang punya empati tinggi, rasa tinggi. Sehingga nanti banyak kisah, kita akan masuk ke kisah itu ketika akan menurunkan Ismail sampai ke Nabi Muhammad SAW, ya. Itu bagaimana bapaknya akan membawa tugas yang tidak mudah meninggikan bangunan Ka'bah yang hancur atasnya di masa Nabi Nuh itu. Tiba-tiba nanti Ismail datang membawa batu, merasakan bagaimana beban kerja ayahnya, pengen bantuin, ya, sehingga ketika Nabi Ibrahim mulai bekerja, tapaknya disebut makam Ibrahim.
Nabi Ismail membawa batu disusun-susun, susunannya disebut dengan Hijr Ismail. Sampai sekarang sudah ada di area Ka'bah. Nanti puncaknya saat peristiwa kurban itu. Nanti ya, supaya nggak terlalu panjang, kita berhenti dulu di sisi genetik dulu ya, sampai sini. Nah, dari Kantorah, Sayyidah Kantorah, ini juga nanti menurunkan ada keturunan-keturunan. Ya, diantaranya nanti satu, Madian. Nah, nanti teman-teman pernah dengar Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar ya, prajurit Fir'aun, ya, dalam peristiwa itu kan pergi ke Madian dulu kan. Nah, ini nanti ada keturunan dari Sayyidah Kantorah. Kemudian ada Madian, ada Zamran. Ya. Kemudian yang ketiga ada Suraj. Nah, kemudian juga kita temukan ada Yukshan. Nah, atau Yakshan, boleh dibaca Yakshan, Yukshan. Kemudian juga yang kelima ada Nasak atau Naksan. Ya, Nasak ya, atau ada yang menyebutkan Nakshan, ada yang menyebutkan Nasak ya. Yang keenam sebetulnya ada 6 anak, cuma yang 6 tidak diketahui, tidak disebutkan. Jadi di Madian, Zamran, Suraj, Yukshan, Nasak, dan yang keenam ini tidak disebutkan ya. Referensi ini, teman-teman, referensi yang ini ditemukan di kitabnya. Namanya kita kasih ya sumbernya, supaya nggak dikira ini ngarang-ngarang gitu kan, tak-atik nih. Nama kitabnya At-Ta'rif wal A'lam. Karya siapa? Syekh Abul Qasim As-Suhaili. Nah, ini bukan hanya saya yang pertama menyampaikan, bahkan dikutip pertama kali nanti yang di dalam satu kitab yang populer, nama kitabnya Al-Bidayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Karya Al-Imam Ibnu Katsir. Kalau sama dengan cetakan yang kami jadikan referensi itu ada di jilid 1 halaman 407. Ya. Ini nanti disebutkan yang 5, cuma yang 6 nggak disebutkan. Ya, jadi ini ada Madian, Zamran, Suraj, Yaksan, kemudian Nasak, teman yang ke-6-nya tidak disebutkan. Ya, kalau ada perbedaan sedikit tipis ya, kayak ini misalnya Nasak ada disebutkan Naksan, ini Yakshan, ada yang Yukshan, itu bacaan-bacaan di ahli bahasa atau ahli terjemah saja. Kemudian dari Hajun ini juga ada Kisan atau Kaizan, kan? Kemudian ada Suraj, namanya sama dengan ini, Suraj. Kemudian yang ketiga ada Amim, ada juga yang menyebutnya Umaim. Ya, seperti ini. Ada Kaisan, ada Suraj, ada Amim atau Umam. Yang keempat Lutan. Bukan Ethan ya, Ethan Tom Cruise. Lutan. Dan yang kelima Nafis. Yang kelima Nafis. Ya, ada di MUI ada Ustadz Kiai Khalil Nafis. Jadi nanti nasabnya ke Nabi Ibrahim dari Sayyidah Hajun binti Al-Amin. Nah, ini ya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dari sini 1, Sayyidah Sarah melahirkan Ishak, Sayyidah Hajar melahirkan Ismail, 2 kan? Kemudian dari Kantorah itu ada 6, 1 tidak diketahui, nanti 2 tambah 6 8. Kemudian dari Sayyidah Hajun binti Al-Amin ada 5. 8 tambah 5 ada 13 ya. 2 tambah 6 8, ada 13 tambah 5 13. Jadi ini kurang lebih 13 keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam ya, dari istri-istri beliau. Dan nanti dahsyatnya nanti ya, mungkin episodenya akan panjang gitu. Di Kantorah ini nanti juga ada satu penelitian dugaan kuat bahwa itu yang menjadikan turunan dari bangsa Melayu, Jawa khususnya. Ya disebutnya bangsa Jawi gitu kan. Jawi itu dulu ya mencakup Melayu semua, karena waktu ke Arab itu dikenalnya dengan Jawi, bangsa Jawi. Jadi Jawi itu bukan cuma Jawa yang dalam konteks ini di kita di Indonesia ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi Jawi itu nanti luas termasuk Melayu dan sebagainya. Nanti suatu saat kita akan belajar ke sana. Insya Allah. Ini teman-teman sekalian, kurang lebih ya, ini referensinya, ini gambarannya. Nah, Yahudinya kan belum ketemu. Ya, sekali lagi Yahudinya belum ketemu, maka kita harus turunkan minimal sampai tadi Yakub tadi, karena kan tadi saya katakan di Al-Baqarah 132 kan, waswabiha Ibrahimu banihi wa Yakub. Yakub siapa? Yakub. Karena ini urutannya di sini 1 2 3 4, kita turunkan ini dulu. Ya. Ini saya hapus dulu yang ini ya. Sudah dicatat ya? Kalau nanti teman-teman belum sampai catatannya, nanti lihat di rekaman ya, di review, diturunkan kembali. Nabi Ishak alaihissalam kemudian menikah, tumbuh dewasa tentunya,
menikah dengan seorang perempuan mulia, jelita, ya, akhlak bagus dan sebagainya, namanya Rafkah. Rafkah binti Batuil. Ini dia. Rafkah binti Batuil. Gini ya, teman-teman sekalian. Dari pernikahan ini, ya, Nabi Ishaq alaihissalam menikah dengan Sayyidah Rafkah binti Batuil, melahirkan 2 anak kembar. Nah, ini yang gak banyak orang tahu. Ya, siapa 2 anak kembar ini? Yang pertama adalah Aish atau Ishu, gitu kan? Ya, atau Aishu begini tulisannya. Ain, ya, sad. Ya. Ya, ini satu. Yang kedua Yakub. Yakub. Ini kembar ini. Tahunya kan Nabi Ishaq, Nabi Yakub, gitu kan? Ternyata ini kakak adik. Ini kakaknya Ish atau Ishu, ini adiknya Yakub. Gitu, ya. Coba nanti setelah berkembang remaja, saya percepat saja. Yang Ish ini, Ishu ini, nah, akan ditugaskan nanti berkelana gitu kan, merantau ke wilayah Romawi, Roma ya. Rum, istilahnya Rum. Jadi ini nanti disebutkan keturunan-keturunan dari Rum ya, yang nanti mengacu kepada yang Yafith itu ya. Yang Yafith generasinya itu asal generasi awal, cuma nanti yang ini yang memajukan, yang memberikan istilahnya arahan-arahan, gitu kan, mensibgah dan sebagainya. Ini nanti Aish atau Aishu. Ya, jadi sudah ada Romawinya. Sudah ada Romnya, cuma ini nanti ke sini dan beraktivitas banyak di sini. Ya, dan ini nanti akan nyambung kepada generasinya Yafith yang dari Nuh alaihissalam tuh ya, yang Yafitik itu. Ini saya berhenti dulu sampai sini. Saya akan teruskan ke sini. Nabi Yakub kemudian diminta ya oleh ayahandanya Ishak alaihissalam untuk pergi ke Padan Arab. Padan Arab, tempat dulu Nabi Ibrahim kan beraktivitas dan seterusnya. Di Padan Arab ini, nah ini sudah kelihatan gitu ya, ada isyarat-isyarat bahwa ini kalau sudah jalurnya ke sana, ini ada jalur-jalur risalah, jalur kenabian dan sebagainya. Maka dimintakan untuk bertemu dengan abangnya Rifkah ini. Ya, abangnya Rifkah. Beliau punya abang, ya berarti pamannya ke sini ya, pamannya atau Pak D-nya gitu kan. Nah, punya abang namanya Laban. Ya, di sini punya abang namanya Laban. Ada juga yang menyebut dengan Laman namanya. Laban atau Laban. Bukan Gaban ya. Laban. Laban atau Laman. Nah, Laban secara singkat ini punya 2 orang anak. Ya, saya ulangi ya. Punya berapa orang anak? 2 orang anak. Nah, teman-teman sekalian, singkatnya ketika Nabi Yakub alaihissalam itu datang ke Padan Arab, kan, ke Babilonia, mencari dan sebagainya, maka setelah perjalanan itu ditemukanlah nanti salah seorang perempuan bertanya kepadanya dan ditunjukkan tempatnya Laban. Ternyata itu anaknya. Siapa anaknya itu? Namanya Rahil. 1, Rahil. Jelas? Nah, ini anak yang pertamanya. Nah, kemudian teman-teman sekalian setelah tinggal di sini ditemukan juga kakaknya Rahil. Jadi yang pertama bertemu dengan Rahil dulu. Ini adiknya, adik. Nah, kemudian yang kedua bertemu dengan kakaknya Rahil, dipertemukan dengan kakaknya Rahil, ya. Siapa namanya? Nah, kakaknya Rahil ini namanya Laia, kan? Laia atau juga ada yang menyebut dengan Lea. Ini kan? Laia atau Lea. Nah, secara singkat ternyata beliau ini ditugaskan untuk menyampaikan pesan kepada Laban supaya ini bisa besanan. Nabi Ishak bisa besanan dengan Laban. Maka dimintalah untuk menikah, memilih salah satunya. Ya, memilih salah satunya, walaupun ada riwayat menyebutkan Nabi Nabi Yakub ini nanti ditawarkan untuk menikahi dengan Laya dulu, kakaknya dulu. Ya, jadi ini kakak didahulukan. Nah, kemudian beliau kan seorang yang sangat perasa ya. Yakub itu punya keunggulan yang luar biasa. Ya, beliau seorang yang sangat dekat ya dengan Allah, rajin ibadah, kemudian lebih daripada itu juga sangat merasakan tidak ingin menyinggung orang, ya, curhatnya diserahkan kepada Allah sehingga orang-orang banyak nggak tersakiti. Jadi ini yang menjadikan beliau daripada nanti satu menikah, yang lain merasakan nggak nyaman, maka mengajukan dua-duanya aja dinikahin. Ya kan? Nah, ini belum turun syariat yang di era Nabi Muhammad SAW, turunnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 23, larangan menikahi kakak adik.
Ya, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Paling kanan sebelah bawah di mushaf standar ya. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dilarang bagi kalian untuk menikahi kakak adik ya secara langsung kecuali yang dulu pernah terjadi. Ya, karena keadaan sekarang beda. Dulu orang bisa mengendalikan, bisa tahu, bisa paham dan untuk menjaga keturunan yang sangat terbatas keadaannya pada waktu itu. Sekarang sudah banyak menyebar. Makanya dilarang sekarang menikahi kakak adik dalam satu mahram. Ya dulu masih berlaku illa ma qad salaf. Maka dinikahilah kemudian Layya, ini pertama kali. Dan kemudian Rahil, yang kedua dinikahi. Ya. Dari Layya ini turun keturunan teman-teman sekalian ada 6 orang anak. Ya, 6 orang anak ini Rabin. Kemudian 2 Syam'un atau Simon. Dan yang ketiga Levi atau disebut juga dengan Lewi. Ya, Levi itu ya, Levi. Tulisannya begini, bukan Levis ya, Levi. Lewi gini. 4 Yahuda. Kemudian yang kelima Izakar. Ya. Yang keenam Zabulun. Dari Rahil melahirkan 2 orang anak, ya. 1 Yusuf alaihissalam, Rahil. Ya. Ini ibunya cantik sekali, cantik, jelita, taat, patuh. Makanya anaknya juga tampan, luar biasa ya. Tampan dan nantilah pas masuk cerita Nabi Yusuf, ini masih panjang, tenang aja teman-teman. Masih panjang. Dan yang kedua Bunyamin. Ya, Bunyamin. Ya. Baida Royani nggak masuk sini. Maaf ya. Bercanda. Ini Yusuf dengan Bunyamin, ya. Berjalan, tiba kemudian sudah berumah tangga. Singkatnya, ini minta balik dulu. Minta sowan lagi kepada bapaknya gitu kan. Supaya nanti ada bekal-bekal yang terbaik untuk dilanjutkan dan seterusnya gitu kan. Nah, nanti teman-teman sekalian sebelum kembali ini oleh Laban dihadirkan asisten rumah tangga untuk bantu baik kepada Rahel ataupun Layya supaya tugasnya lebih mudah karena tahu tugas Nabi Yakub pasti akan berat. Maka dikirimkanlah kemudian 2 orang untuk bantu. Layya dikirimkan Zulfa atau Zalfah. Ya, Zulfa atau Zalfah. Nah, kemudian dari Rahel pun dikirimkan Balha. Ya. Balha untuk membantu. Dan Nabi Yakub melihat, ini akan di rumah nih, banyak interaksi, ya, daripada nanti aneh-aneh, lebih baik jadi mahram sekalian supaya membantu ada dalam lingkup keluarga. Makanya dinikahilah kemudian ini juga sehingga 4 genap 4 istri Nabi Yakub alaihissalam. Ya, nanti dari sini ada 2 anak lagi, ya, dari Zulfa dan dari Balha 2 anak lagi. Ini papan tulisnya nggak cukup nih kalau saya tuliskan. Ada Dan, ada Jad dan yang lainnya. Jadi dari sini saya sebutkan 2. Teman-teman sekalian, ada 2. Ini pun 2. Ya. Jadi dari sebelumnya 6 dari Layya, tambah 2 dari Rahil, 6 tambah 2, 8, tambah 2 dari Zulfa, 10, tambah 2 dari Balha, 12. Inilah dari 12 keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ini keturunannya ada berapa? Ada 12. Yakub ini masih mengalami tentunya masanya bapaknya Ishak dan ada yang menduga juga masih bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak nanti Nabi Ishak punya cucu Nabi Yakub, tapi keturunan ke sini belum tentu jumpa. Ya, di yang cicitnya lagi sampai ke Yakub masih ada. Maka Yakub meneruskan wasiat bapaknya Ishak, Ishak meneruskan wasiat bapaknya Ibrahim. Makanya seringkali ditemukan kalimat ya Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba gitu kan, wal asbat. Asbat ini 12 ke sini. Jadi Yakub meneruskan ke sini. Ya, nah ini teman-teman sekalian gambaran ini. Nah, Nabi Yakub ini seperti saya katakan tadi, Nabi yang sangat baik, taat, patuh, gitu kan? Ciri-ciri hamba lah. Hamba dalam bahasa Arab disebut abdun. Dalam bahasa Ibrani pada saat itu disebut dengan Isra. Ya, hamba siapa ya? Hamba Allah. Jadi kan puncak pujian Allah kepada ya ciptaannya, makhluknya, manusia itu sifatnya bukan disebut Nabi Rasul. Nabi Rasul itu menunjuk pada tugas dan berita besar yang dibawa. Puncak pujiannya justru terletak pada kalimat hamba, abdun. Makanya Rasulullah SAW ketika diisrakan itu disebutnya dengan kata abdun, subhanalladzi asra bi abdihi, kan? Maka ini pun dipuji dengan sifat penghambaannya itu Isra, hamba Allah yang taat. Allah dalam bahasa Ibrani pada saat itu disebut dengan Il. Ya, maka disebut dengan Israel. Asalnya kata Israel ini menunjuk kepada Yakub alaihissalam. Mana Nabi Yakub nih ya? Nah, di sini. Nih. Asalnya menunjuk kepada Nabi Yakub alaihissalam yaitu Israel. Ya, Il ini sudah kita temukan juga di Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ya, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Israel hamba, ya, Il Allah yang taat, yang saleh. Anak-anak tadi yang ini, teman-teman masih ingat kan istilahnya?
Ya kan? Kalau dikumpulkan semuanya menjadi Bani kan istilahnya. Maka muncullah istilah Bani Israel. Bani Israel. Jadi asalnya konotasi Bani Israel itu positif. Anak-anaknya keturunan Nabi Yakub yang saleh, yang baik. Nabi Yakubnya yang saleh, yang baik. Nah itu disebutkan Bani Israel supaya memberikan kesan untuk ikuti bapakmu. Jangan menyimpang, jangan jauh-jauh. Makanya di Quran nanti banyak diksi menunjukkan ya Bani Israel, ya Bani Israel. Disadarkan lagi, hai Bani Israel, kamu ini kan punya kelebihan, bapakmu itu baik, bapakmu saleh. Jangan berbuat seperti ini. Itu menodai cita keluarga, ya, menyakiti bapakmu dan memberikan kesan yang tidak bagus itu dalam keluarga, dalam keturunan. Maka perbaiki, ajak balik. Bahkan nanti diajak untuk kembali lagi. Ketika menyimpang, ajak balik. Sifatnya disebutkan, kata kerjanya disebutkan. Nah, apa sifatnya itu? Apa kata kerjanya? Dan dari mana kemudian muncul generasi Yahudi? Ya kan? Ada yang mengatakan nih paham keagamaan, ada yang mengatakan turunan dari 12 anak yang ini muncul. Siapa 12 anak ini yang melahirkan Yahudi? Apakah itu paham benarkah paham keagamaan atau keyakinan atau doktrin tertentu? Ya, sampai kagetnya sampai tukang-tukang juga lewat ngasih intro. Kalau Anda mendengar, kita akan lanjutkan dan sambungkan di kesempatan yang lain insyaallah. Edisi yang perdana tentang genealogi Yahudi dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan fakta sejarah yang kita gali. Adi Hidayat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.